Nah di belakang itu kan bentuknya kan kayak ada AC kan di tengah gitu kan. Nah itu pas aku pulang syuting jam 2, kalau nggak setengah 3, hampir subuh lah. Hampir subuh itu tiba-tiba ada rambut kayak gemantungan gitu. Di mana? Di AC, di atas AC. Di atas AC? Iya di atas AC. Ternyata ada yang ngikut. Pantesan di sini berat. Iya. Pantesan di sini berat banget. Terus ada bapak-bapak mungkin dia ngerti kali hal-hal kayak gitu. Dia bilang iya ada yang ngikut 2, kata dia gitu. Pas kamu duduk itu ternyata yang kamu dudukin itu ada orangnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Raffi di Dering Malam. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga pada sehat semua ya. Seperti biasa, kali ini Dering Malam akan menghadirkan seorang narasumber yang mana sudah ada di samping gua ini narasumber namanya Kak Nur yang memiliki cerita ketika merantau dari Jawa Timur ke Jakarta. Pada saat pindah ke Jakarta ini, Kak Nur bersama kakaknya tinggal di sebuah kos daerah Jakarta Barat yang mana kosnya itu ternyata horor dan angker. Dan di situ ada sosok yang selalu mengikuti dan menampakkan sosoknya itu adalah sosok pocong. Nah mungkin bagaimana lengkapnya? Nggak usah lama-lama, kita langsung aja sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Nur ya? Iya. Oke Kak Nur. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol nih kalau Kak Nur ini merantau ya dari Ngawi ya, dari Jawa Timur ke Jakarta untuk bekerja ya. Iya. Akhirnya setelah itu kakak ngekos ya. Iya, mungkin ngekos. bisa dikasih kisi-kisinya dulu nih. Waktu ngekos di situ 2021 ya awalnya ya. 2021 ngekos lah di Srengseng, Sawah, Jakarta Barat. Di situ awalnya nggak tahu kalau tempat itu emang benar-benar angker ya, horor gitu. Cuman kan karena kitanya tergiur murah gitu, jadi ayolah aku bilang kayak gitu. Ternyata emang pas di situ ngalamin hal-hal seperti itu, ketemulah sama sosok di situ pocong yang bener-bener gosong, badannya gosong dan morinya pun ikutan gosong. Apa Di sih? situ mori. Ya mori itu kayak kain mori putihnya itu loh. Oh, kafannya. Kafan. Jadi bukan cuman Iya. wajahnya aja tapi Itunya juga gosong. Jadi bukan iya. warna putih ya? Bukan gosong. Semuanya ikut gosong. Kayak kebakar gitu. Iya. Kayak gitu. Dan Tapi itu katanya ada bau-baunya. iya, bau-bau kayak ketela gosong gitu. Yang udah nggak bisa dimakan, yang gosong banget. Oke, tahan dulu nih Kak ceritanya ya. Nah buat teman-teman jangan di skip videonya, tonton sampai habis. Nah buat teman-teman juga yang pengen cerita seperti Kak Nur di sini, teman-teman bisa aja langsung hubungi kita lewat Instagram @deringmalam_ atau bisa kirim ke email kita, nanti semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Terus channel Dering Malam dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar kita makin semangat untuk menghadirkan narasumber yang keren seperti Kak Nur di sini. Oke Kak Nur, boleh dimulai nih ceritanya. Jadi awalnya itu aku dari kampung, dari Ngawi, Jawa Timur. Ngawi. Iya, Ngawi. Awalnya tuh abang aku udah merantau duluan sih, dari 95. Oh, merantau dari Ngawi ke Jakarta. Iya, tahun 95. Terus aku lulus SMA 2021, aku ikut kakakku merantau di Jakarta. Kalau kakakku itu awalnya di rumahnya bosnya tinggalnya. Nah, semenjak aku ikut merantau, jadi dia ngekos. Oh, karena kakaknya datang sini, Iya. biar bareng ya? Iya, biar bareng. Terus ngekos di daerah Srengseng, Sawah, Jakarta Barat. Ya? Iya. Waktu itu kata kakakku, udah di sini aja murah gitu kan, 300 gitu. 300.000? Iya, 300.000. Terus abis itu juga 6 pintu, kosnya itu 6 pintu. Adep-adepan gitu. 3-3? Iya, 3-3. Itu ada anak kampus juga, terus ada orang pekerja juga sih kayak aku kayak gitu, syuting-syutingan kayak gitu. Terus ada yang berkeluarga juga. Terus abis itu hari keberapa ya, aku sebulan apa enggak 2 bulan deh di kos itu, karena aku ngerasa nggak nyaman awalnya. Tapi kakakku masih maksa kayak udah di sini aja gitu. Cuman kakakku tuh kalau soal yang kayak gitu-gitu tuh kayak nggak percaya gitu. Oh, kakak jadi udah mulai ngerasain ya ada hal-hal aneh. Iya, cuman dia tuh kayak yang bomat gitu orangnya. Iya, Nah, sedangkan aku tuh kayak yang ngerasa banget gitu kan. Mungkin sensitif atau gimana aku nggak tahu. Cuman
aku tanya sama yang sebelah aku kayak gitu, katanya emang iya ada gitu kan. Terus abis itu sebelah aku juga pada bilang kayak di sini tuh yang ngekosnya emang keluar masuk gitu deh, kata dia gitu. Oh ganti-ganti orang terus kak, aku bilang gitu. Iya ganti-ganti karena mereka pada nggak nyaman. Dan ada yang di situ tuh berkeluarga, punya anak, dan anaknya itu setiap malam tuh nangis terus. Iya, anaknya nangis terus di kontrakan nomor 3. Nomor 3. Kalau kakak di nomor berapa? Kalau aku di nomor 1. Nomor 1. Iya, paling depan deket pagar. Tapi ini yang nangis terusnya anak kecilnya deretan kakak ya? Iya, deretan aku. Kata dia anaknya tuh udah bisa ngomong, cuman kayak belum teteh gitu ngomongnya. Nah terus abis itu tiap malam tuh nangis. Tapi kalau siang sama sore tuh enggak, sore juga malam gitu pasti nangis kalau malam. Tapi aku nggak tahu kenapa. Cuman kata si ada satu cowok itu anak kampus sih yang di sebelah sini, dia bilang kayaknya ini mending pindah aja deh kakaknya, kata dia gitu. Karena ada sesuatu yang anak ini lihat, cuman orang tuanya tuh kayak ya udahlah orang ini murah kok gini uangnya bisa buat yang lain gitu kan, kata dia gitu. Cuman kasihan anaknya, masa tiap malam harus nangis dulu baru bisa tidur, kata dia gitu. Dan itu nangis juga jam sekitaran jam 11-12an. Itu tengah malam ya? Karena kalau masih jam 8, jam 9 tuh anak-anak masih pada main tuh di depan, kan depannya ada taman gitu kan. Hadap-hadapan ini tamannya di tengah itu? Enggak, tamannya di luar itu, di luar. Di luar situ ada taman. Nah, pada main-main di situ. Nah, kelar dari taman itu pasti kan pada ayo tidur gitu. Terus jam 11, jam 12 tuh pasti nangis. Dan nangisnya lama banget. Bisa sampai jam 2, jam 3 gitu kali ya? Terus kadang orang tuanya benar-benar bisa sampai kayak nggak tidur gitu. Kadang yang sebelahnya tuh kayak berisikan gitu kan, nangis mulu gitu. Dan akhirnya ternyata pas sebulan, kalau nggak sebulan setengah, aku udah bilang sama kakakku, ayo pindah, aku bilang kayak gitu. Cuman kakakku masih kayak, udah di sini aja, toh juga murah, duitnya bisa buat ini bisa buat itu gitu. Terus pas 2 bulan itu aku ngerasa kayak ada yang ngikutin sih. Cuman aku nggak tahu itu karena aku kecapean atau emang dia ngikut, aku nggak tahu. Bentuknya itu sosoknya kayak pocong, cuman hitam, mukanya bener-bener gosong semuanya, dan morinya pun juga hitam. Gosong, iya lihat. Cuman kita kaku, nggak bisa bergerak. Freeze gitu ya? Iya, cuman kayak mata dong yang kayak berjalan gitu doang. Tapi dalam hati bisa ngomong, cuman nggak bisa diucapin. Oke. Terus abis itu, tapi sebelum ketemu sosok itu emang ada sesuatu kayak bau-bau gosong gitu. Bau gosong? Iya, aku pikir tuh orang bakar apa gitu kan. Kan sebelahnya kan kayak ada penumpukan sampah kan, buletan gitu. Aku pikir itu, cuman kata si kakak yang sebelah itu nggak ada katanya gitu. Nggak mungkin malam-malam kita bakar sampah kan, kata dia gitu. Terus kata dia mungkin ini kali dia yang kamu tanya kemarin, kata dia gitu. Oh itu, aku bilang gitu kan. Nah setelah aku bilang itu, tiba-tiba itu muncul di depan situ. Baunya apa kak? Kayak ketela ubi. Ketela ubi. Ubi gosong gitu, kayak kebakar. Yang udah nggak bisa dimakan gitu. Iya. Gosong kayak gitu. Dan fisiknya pun? Iya, gosong. Dan itu pun nggak nempel. Oh? Nggak nempel. Nggak nampak ya? Iya, nggak nampak kakinya. Bener-bener nggak nampak. Dan itu pertama kali aku ngelihat, semenjak aku di kampung atau semenjak aku kecil pun juga aku nggak pernah ngelihat. Yang kayak gitu-gitu? Ya, realnya itu nggak pernah lihat. Baru itu. Posisinya kakak lagi di mana kak? Lagi mau buka pagar. Oh berarti dari depan? Iya, dari depan mau buka pagar. Posisi doi itu di mana? Posisi apa? Pocongnya. Oh, pocongnya itu posisinya ini kan aku di sini, terus ini pagar, nah dianya di depan sini. Pagarnya baru aku buka dikit banget, baru buka kuncinya itu. Baru dikit banget gitu. Udah kelihatan dia? Udah, jelas banget. Jadi kayak orang ngeliling gitu, gini gitu. Pas banget di depan. Itu posisi jam 1 apa setengah 2-an gitu, aku baru pulang syuting gitu. Pas jam 1 setengah 2. Terus abis itu aku masih mikir kayak yang mungkin halusinasi karena capek gitu. Cuman di situ kaku, nggak bisa gerak di depan pagar. Jadi pas buka tuh iya kaku, berhenti gitu. Cuman pas kita kedip mata hilang. Tapi emang bener-bener kayak mata doang yang bisa gerak, cuman gini-gini doang. Tapi pas kita dip gitu, iya, pas dip gitu hilang.
Tapi emang itu bener-bener jelas dan bau banget. Nyengat ya? Iya, nyengat banget, bau banget, gosong. Terus abis itu udah 2 bulan aku bilang sama kakakku kayak udah ayo pindah, semalam aku begini. Dia masih kayak yang ngakak, nggak mungkin ini begini. Buktinya aku selama ini nggak ngeliat dan nggak merasakan dan seperti itu, pokoknya nggak ada gitu kan. Cuman aku masih kayak aku ngerasain dan aku lihat, aku bilang kayak gitu. Terus tanya aja sama kakaknya, aku bilang gitu kan. Terus kakaknya juga bilang iya emang di sini tuh begini, tapi dianya nggak percaya. Abangnya nih iya. Nggak percaya ya? Terus akhirnya aku ngejar, aku bilang udah pindah aja, kalau nggak aku ngekos sama temen aku bilang gitu. Terus ibuku kan bilang kayak jangan biarin adiknya ngekos sendiri, cewek, kata dia gitu. Udah ikutin aja maunya di mana gitu. Dan akhirnya pindahlah kita dari situ gitu. Akhirnya pindah ya. Akhirnya pindah. Iya, ngalah karena takutnya aku ngekos sama temen ntar jadinya ini gitu. Terus akhirnya dia ngikut. Nah, setelah keluar dari situ, abangku kan punya temen di situ kan yang nomor 5 kalau nggak nomor 6 gitu. Dia cerita katanya iya emang adiknya kemarin itu emang lihat, merinding. Adiknya kemarin ngeliat, kata dia gitu. Itu katanya gini, emang beneran ada, katanya. Ada, adik lu ngeliat, kata dia gitu. Cuman abangku masih kayak orang gua ngekos di sini, enggak kok, enggak gini gitu kan. Ya karena lu nggak mempercayai, lu bodo amat mau ini mau itu juga lu nya nggak percaya gitu kan. Nah cuman temennya abangku bilang ada, lu nggak percaya sih gini gitu kan. Nah pada akhirnya abangku tidur di temennya itu yang nomor 6, pas ke kamar mandi tiba-tiba bener ada di depan kamar mandi. Di kamar mandi posisi di luar? Iya, posisi di luar. Kalau yang 300 di luar. Oke. Nah terus abis itu bener-bener kayak papasan gitu. Dia buka pintu dari sini, terus kamar mandinya kan di sini. Nah pas di depan pintu itu ada pocong. Pocongnya sama persis yang aku lihat. Berarti kakaknya ngelihat langsung? Ngelihat langsung. Dan sama seperti aku yang di depan pagar, kaku. Langsung dibayar ya? Iya, merinding bener-bener kayak kan aku bilang gini, kan aku bilang ada, lu nggak percaya, aku bilang kayak gitu. Tuh kata dia, iya baru percaya, untung udah keluar dari situ, kata dia gitu. Nah dari situ dia baru percaya, ternyata emang benar ada gitu. Jadi kan mungkin pocongnya itu merasa kayak, wah gue ditantang nih, katanya gue nggak ada, padahal gue ada gitu. Nah dia nunjukin hal itu. Cuman kalau abangku ditunjukin itu dia nggak ada bau. Oh langsung wujudnya aja? Iya gitu langsung wujudnya. Nah ini kan wastafel, terus ini kamar mandi, nah di sininya pas di tengah-tengah. Berdiri. Itu nggak pingsan nggak? Iya, cuman kaku banget badannya. Dan dari situ badan dia panas ada seminggu. Sampai seminggu? Iya, mungkin sawan kali kalau orang Jawa bilang. Sawan ya. Iya sawan. Seminggu dia benar-benar panas dan nggak doyan makan, nggak doyan. Dan itu pertama kalinya dia ya? Iya, pertama kali sama kayak aku, pertama kali. Kalau di kampung juga nggak ada kayak gitu-gitu sih. Belum ngelihat yang realnya sih. Cuman kalau dibilang horor sih emang hororan di kampung ya. Agak gelap terus kayak sepi gitu. Cuman belum pernah ngeliat. Dan pas itu perdana. Aja ini. Perdana ngeliat. Dan waktu itu juga ngepasin banget pas tanggal merah. Libur berarti kan maksudnya? Aku lagi itu. Kirain tanggal merah. Lagi ngepasin gitu. Mungkin sensitif. Mungkin lagi ngepasin itu. Gitu. Terus kataku kayak, oh berarti kemarin tuh yang aku lihat beneran ini, aku bilang kayak gitu. Terus kata kakak yang sebelahnya, iya bener, itu emang bener, kata dia gitu. Cuman emang kakakku tuh dilihatinnya lambat mungkin, karena dia nggak terlalu mempercayai hal itu. Gitu. Kalau aku sih seneng dengan ngelihat kayak gitu tuh sebenarnya pengen gitu, emang dari awal tuh pengen kayak, emang ada nggak sih, kalau ada emang mana gitu. Karena pas diliatin itu tuh nantang ya. Iya, karena kok di sini kok nggak ada yang pernah betah gitu, setiap keluar masuk lagi. Tapi selain itu apakah hanya sosok itu, Pak? Iya, hanya sosok itu. Dan tapi itu sering keluarnya itu jam 11-an 12-annya itu yang anak kecil nangis itu pasti jam segitu. Tapi kata ibu kosnya waktu itu emang di situ ada yang bukan bunuh diri sih. Cuman dia kayak terlalu banyak minum. Mabok. Terus abis itu pintunya tuh dikunci. Dia mati sendiri di situ. Itu dulu udah bau gitu. Iya. Tapi nggak tahu itu siapa atau itu asal usul dari mana juga ibunya nggak tahu. Karena dicari juga nggak ada KTP-nya. Di situ kata si ibu kosnya ternyata. Almarhum itu ya. Iya. Cowok waktu itu. Tapi yang jelas kayaknya bukan ya dari maksudnya sosok
pocongnya itu bukan almarhum ini. Bukan kayaknya, bukan. Cuman kalau kayak gitu kan memanipulasi ya mungkin kodam yang lain atau gimana Iya. gitu. Almarhum di sekitar situ lah. Iya, karena di situ emang kan di belakang juga ada pohon gede banget kan di situ. Tapi emang di situ pohonnya juga yang kayak dilingkarin polisi gitu sih, kayak kuning gitu. Ada polis lain lagi. Kayak gitu nggak boleh Di belakangnya. di belakang. Jadi dia nggak boleh dimasukin orang nggak boleh. Ada apa itu? Kayaknya ada sesuatu yang sama ibu kosnya nggak diceritain sama kita. Pokoknya jangan sampai kamu masuk ke lingkaran polisi kuning itu. Nggak pernah cari tahu. Nggak pernah, karena kita pada takut. Karena ngepasin banget di belakang kamar mandi kita, kamar mandi cewek. Kalau cowok mandi sebelah sana. Iya. Gitu. Ngepasin banget. Jadi sini kamar mandi, di sini pos itunya, yang dilingkarin polisi itu. Itu pohonnya emang gede banget. Nggak tahu pohon apa sih, cuman ya emang setiap kita buang sampah ke belakang tuh emang merinding sih. Ngerasain lah gitu ya. Ngerasain tuh kayak merinding tuh kayak bulu kuduk tuh sama mana-mana gitu. Tapi emang ngekos di situ bener-bener kayak yang uji nyali banget sih. Iya. Emang murah, cuman ya itu. Murah tapi iya kurang nyaman. Iya kurang nyaman. Makanya aku sering tidur di kos temen aku. Oke. Pulang ke situ paling pagi, siang, sore gitu. Jadi selama itu kerja, datang ke situ, kerja, pulangnya ke rumah teman dulu, kosan teman dulu. Paling pulang tuh cuman kayak ngambil kostum-kostum doang udah. Oh. Karena paginya baru pulang. Karena bener-bener ngerasa banget di badan tuh nggak enak banget. Nggak nyaman. Tapi nggak pernah sempat komunikasi ya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Tapi bener-bener kayak yang ini banget sih, parah banget ngekos yang di situ tuh kemarin tuh kayak serem banget. Soalnya waktu di kampung tuh nggak pernah ngerasain seserem itu gitu. Iya. Pas merantau pertama kali ngekos di tempat yang kayak gitu tuh kayak yang ya Allah ini apa banget gitu. Iya. Takut banget sumpah. Terus semenjak dari situ kan pindah akhirnya? Iya pindah ke kontrakan. Pindah ke kontrakan. Ada di sana juga? Apakah ada hal yang mengikuti atau? Ada. Ada ya? Ada juga di kontrakan. Tapi lebih takutan badan itu lebih kayak ke yang kos itu, takut yang di kosan itu daripada yang di kontrakan yang sekarang. Oke. Itu bener-bener cuma sampai 2,5 bulan doang. 2,5 bulan keluar dari situ? Keluar. Jadi abis dari kosan itu aku pindah ke kontrakan. Kontrakan itu daerah Meruya, deket Studio Mensi. Oke. Nah ngontrak di situ lumayan sih harganya daripada yang sebelumnya gitu. Yang di sini 650. Lebih besar juga ukurannya. Iya, tapi yang di sini ada wifi-nya gitu bedanya. Oke, ada wifi-nya. Iya, itu sama 6 apa sih? 6 deretan, 6 deretan. Kontrakan ya, sorry. Kontrakan, jadi begini slide gitu. Iya. Nah di situ tuh lebih serem juga sih, cuman lebih sereman yang di kos kemarin gitu. Jadi aku lebih nyaman yang di kontrakan yang sekarang. Nah kontrakan yang sekarang itu kan bentuknya kayak 3 gitu kan. Nah yang aku tuh yang paling belakang, kamar aku paling belakang. Nah tengah itu kakak aku, nah depan itu kayak blong gitu kan. Oh 3 itu maksudnya ada 3 petak di dalam kontrakan itu ya? Iya 3 petak. Nah aku yang paling belakang. Nah terus kakakku udah bilang sih, kamu yang depan aja kata dia gitu kan. Yang belakang kurang kata dia, tapi dia nggak berani ngomong kalau belakang itu tuh lebih ini gitu kan. Bisa serem lah. Iya, karena yang bangun kontrakan itu kakakku sendiri. Yang bangun? Iya, karena kan dia dulu ikut mandor-mandor bangun rumah gitu. Nah kayak gitu, karena dia tahu asal usulnya kenapa itu jadi serem. Nah itu kenapa jadi serem karena ada satu pohon di situ. Kalau di kampung itu bilangnya kayak pohon ceri ya, yang kecil-kecil merah. Iya. Nah itu jangan ditebas kata si ibu tersebut kan. Nah terus abis itu masih kayak yang batu kan, yang punya tanah itu udah tebas aja biar jadi kontrakan dan lain sebagainya gitu. Ditebaslah di situ, ternyata ada putih cewek cantik banget. Ketika ditebang itu? Iya ketika ditebang itu. Nah terus abis itu, dan yang nebang kakakku sendiri.
Makanya kakakku bilang jangan di kamar yang paling belakang, kamu di tengah aja, kata dia gitu. Cuman aku pengennya yang belakang itu apa? Jadi kalau kita teleponan atau apa tuh nggak ada yang denger kan? Kalau lagi telepon cowok gitu. Iya kayak kayak video call gitu nggak ada yang denger. Iya. Nah kalau yang di tengah tuh kayak yang bener-bener mantul suaranya. Iya. Nah aku pilih yang di belakang. Nah di belakang itu kan bentuknya kan kayak ada AC kan di tengah gitu kan. Nah itu pas aku pulang syuting jam 2, kalau nggak setengah 3, hampir subuh lah. Hampir subuh itu tiba-tiba ada rambut kayak gemantungan gitu. Di mananya? Di AC, di atas AC. Di atas AC? Iya di atas AC. Kataku gini, kok ini AC kok nggak dingin ya? Padahal udah 16 kan, kataku yang paling kecil gitu kan. Ternyata ditutupin pakai rambut. Rambut doang. Oh rambut doang. Iya tapi rambutnya acak-acakan gitu. Ya kusut lah gitu. Iya kayak wig bentuknya. Iya. Nah itu jelas banget. Pas aku kan tidur begini, pas mampang begini di sini, di atas pas. Itu AC-nya pas di ruangan paling belakang atau? Iya, paling kamar aku. Oh, tapi apakah itu nembus ke kamar sebelah? AC-nya bagi 2 gitu. Oh iya bagi 2 ya? Iya, bagi 2 jadi gitu. temboknya bolong yang atasnya. Iya, tengah gitu doang. Nah itu benar-benar pas punya aku doang. Punya kakakku enggak. Pas di aku doang. Dan itu benar-benar rambutnya kusut banget dan itu nutupin AC. Panas banget. Dan aku ngerasa di kamar itu rame. Padahal nggak ada orang, cuman aku doang. Dan aku ngerasa rame banget. Dan aku ngerasa kayak, kok di kamar ini bener-bener kayak sumpek, rame. Dan aku ngerasa kayak dikerubung gitu. Cuman nggak ada orang. Dan aku di situ nggak berani ngapa-ngapain. Jadi kemul kayak aku kerukupin di muka gitu. Abangku kayak manggil dek gitu kan. Tuh aku kayak mau jawab tuh nggak bisa. Karena aku ditelepon nggak bisa kan. Maksudnya kayak keluar dulu mau makan gak gini-gini gitu kan. Telepon itu nggak bisa ngangkat, bener-bener badan tuh kaku begini. Setelah ngeliat rambut. Tapi kataku, apakah setiap aku ngelihat sosok itu tuh apa badan emang kaku begini atau emang gimana sih kata aku gitu kan. Cuman pas aku sadarnya itu aku nanya kakakku, dia malah marahin kayak, makanya kan aku udah bilang jangan di kamar paling belakang, biar gua aja yang kamar paling belakang, kata dia gitu. Cuman ya aku pengennya yang belakang, kata aku gitu. Cuman lebih privasi lah. Iya lebih privasi kan, terus kayak bener-bener enak gitu, di belakang tuh lebih gede gitu. Cuman kakakku masih bilang kayak udah pindah katanya gitu. Tapi aku sampai sekarang nggak mau, tetap di situ. Sampai sekarang. Dan setiap aku nyapu di kamar aku yang itu, kalau aku nyapu udah bersih nih, ntar ada rambut lagi. Ntar aku nyapu, iya rambut kayak sehelai 2 helai itu pasti ada. Tapi udah bisa dipastikan bukan rambut kakak itu ya? Iya udah pasti. Karena warnanya berbeda atau? Iya, terus kusutnya pun juga beda. Dan itu lebih ke kaku. Dan kemarin sempet aku warnain rambut kan warna coklat gitu. Aku sengajain aku warna. Pas disapu warnanya hitam. Berarti udah jelas bukan rambut aku bilang kayak gitu. Nah terus pas rambut itu udah hilang, udah nggak ada lagi tuh di AC kan. Besoknya lagi ada lagi sosok pas 2 minggu apa 3 minggu sesudah hal itu terjadi di pojokan dekat kaca. Masih di ruang belakang? Masih di ruang belakang. Di dekat kaca, ini kan kaca buat make up, terus di sini nih. Di selat-selatnya itu. Di situ ada cewek, emang beneran cantik banget, pakai baju putih. Terus rambutnya panjang seperti yang aku lihat di AC tadi. Tapi dia wangi. Wanginya ini? Wangi kembang kantil. Itu wangi banget. Tapi balik lagi setelah kita kedip itu hilang. Tapi nge-freeze itu, tetap badan kaku gitu banget. Iya, tetap. Nggak tahu karena emang aku tuh kalau ngelihat kayak gitu tuh kaku atau gimana juga. Berapa biasanya ketika ngeliat itu kakunya lama atau enggak? Enggak, cuman kayak sedetik atau 2 detik gitu, kayak cuman kedip gitu hilang. Pokoknya kalau kita kedip hilang. Tapi jelas ya kayak? Jelas, tapi itu bener-bener di selat kaca. Berarti sekarang udah berapa lama di kontak? Udah dari 2021 sampai 2024 sekarang. Udah 3 tahun ya? Iya udah 3 tahun. Nah itu gangguannya mulai, itu yang kakak cerita itu mulai pas masuk gangguan, pas masuk kontrakan itu ada langsung ada gangguan itu atau? Udah 2 minggu 3 mingguan baru itu. Baru ada gangguan-gangguan tersebut. Tapi sampai sekarang masih ada. Nah yang kemarin aku pulang syuting jam 12-an itu, baru minggu kemarin, aku mau cuci muka. Nah di atas motor kakakku itu ada ketawa kenceng banget kayak gitu. Itu jelas banget. Motor di dalam? Di luar. Oh di luar? Di luar kamar. Itu benar-benar jelas banget suara kayak gitu panjang. Kayak menertawakan kita gitu. Itu pas aku cuci muka.
Itu aku cuman merinding doang sih, nggak kaku. Oh, karena nggak ngeliat ya? Iya, nggak ngeliat. Tapi sempet minggu kemarin itu ada 2 sosok ngikut katanya dari lokasi sih katanya. Lokasi itu emang lokasi syuting? Iya, daerah Persari. Mana? Persari. Persari. Persari dekat Andara. Oh, dekat Andara. Iya, itu bener-bener kayak itu kan ada rumah Belanda tuh. Nah, di situ katanya ada yang ngikut waktu kamu ngecas HP, kata dia gitu. Tapi emang pas ngecas HP tuh emang ada kayak tembok kayak gini kayak tak 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 gitu, kayak orang merayap. Iya, kayak orang merayap. Tapi emang kan udah dibilangin sama krunya kalau mau ngecas HP jangan di situ gini. Tapi kan yang di sebelah sana kan udah penuh. Jadi kita berani nggak berani ngecas di dalam gitu. Waktu itu aku sama temen aku 2 orang doang. Pas tak 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 kita lari sekenceng-kencengnya. Kita balik lagi nggak berani. Dan akhirnya HP-nya diambil sama krunya katanya. Iya, kan udah dibilangin jangan di sini kata dia gitu. Ternyata ada yang ngikut. Pantesan di sini berat. Iya. Pantesan di sini berat banget. Terus ada bapak-bapak mungkin dia ngerti kali hal-hal kayak gitu. Dia bilang, "Iya, ada yang ngikut 2," kata dia gitu. Pas kamu duduk itu ternyata yang kamu dudukin itu ada orangnya, kata dia kayak gitu. Tapi aku bilang, "Tapi aku nggak berasa, Om," aku bilang gitu kan. Terus kata dia, "Ya nggak berasa, soalnya kamu kan nggak tahu," kata dia gitu. Ternyata kursi yang aku dudukin buat ngecas HP itu ternyata ada orangnya. Dan kamu lupa nggak permisi, kata dia gitu. Seandainya kamu permisi, dia mungkin akan pindah gitu. Merinding. Jadi kakak itu di lokasi syuting, ngedudukin lah, nggak sengaja. Ngedudukin nggak sengaja. Akhirnya pas pulang ngikut. Katanya nggak sopan ada orang duduk malah didudukin, kata dia kayak gitu. Makanya lain kali kalau di tempat kayak gini tuh permisi dulu, kata dia kayak gitu. Apakah kencing atau kamu tuh permisi dulu, kata dia gitu. Ya emang kamu nggak ngelihat, cuman kan yang kayak kita kan ngelihat, kata dia kayak gitu. Cuman terus dampaknya Kak sampai ke kontrakan? Demam, kayak orang step. Matanya tuh bener-bener kayak sampai melorok gitu, putih semua. Itu bener-bener baru ini berarti? Baru kemarin. Berarti baru sembuh nih? Iya, baru sembuh, masih kayak selumut gitu. Iya. Tapi itu bener-bener kayak emang iya ya aku kedudukin, aku tuh sampai kayak nggak percaya gitu. Cuman nggak ada kayak ngerasa gimana, aku bilang kayak gitu. Terus kata dia, ya emang kamu tuh plong nggak tahu hal-hal kayak gitu, kata dia kayak gitu. Oh memang berarti beneran aku ngedudukin, aku bilang gitu. Iya makanya lain kali permisi, kata dia kayak gitu. Tapi nampakin nggak dia? Enggak. Kontrakan itu enggak ya? Enggak. Tapi yang kan dia bilang ikut 2. Nah yang satu itu kayak genderuwo, panjang, tinggi, hitam. Dan maaf, buah dadanya tuh panjang gitu. Iya, hitam. Kolongnya wewe dong ya? Iya, kayak wewe. Kalau di kamu bilangnya wewe. Iya, wewe. Yang biasanya kalau orang kamu bilangnya kayak, makanya kalau maghrib jangan keluar, nanti dimakan wewe. Dan ya itu. Rambutnya gondrong. Iya. Tapi satunya lagi nggak nampakin. Oh, nggak nampakin. Nggak, makanya di sini tuh berat dua-duanya gitu. Kan katanya kalau orang ketempelan kan berat ya. Iya. Nah, itu berat banget. Dan nggak bisa tidur. Bener-bener mata tuh nggak ngantuk sama sekali. Selama ngerasain kayak tadi enak badan itu ya, itu nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur, cuman kayak demam doang, tapi mata tuh merah, mata ngantuk, cuman kita nggak bisa tidur. Dan itu bener-bener kedua kalinya aku ngelihat sosok dengan mata kepala sendiri, dan itu bener-bener di depan pintu. Yang tinggi gede itu. Wewe-nya itu. Tapi dia nggak ada bau. Depan pintu di kontrakan? Iya, depan kamar aku tapi pas di kamar. Berarti kalau yang tadi perempuan cantik itu katanya tadi yang di kontrakan, berarti dia itu mungkin dulunya adalah penunggu ya? Sepertinya. Penunggu pohon itu. Penunggu pohon yang belakang itu. Tapi kakaknya sendiri pernah ngeliat? Ya itu pertama kali itu yang cantik di selat-selat itu kan kaca kan. Oh iya. Nah itu memang benar-benar dia datang wangi banget. Kalau abangnya kalau kakakku belum dia nggak pernah ngeliat. Cuman ngeliatnya yang pertama kali yang pas dia nebas itu pohon itu. Oh iya, itu dia nebas itu di situ dia ngeliat. Pas dia nebas wangi gitu. Tapi yang nyium kakakku doang, yang lain-lain mah enggak. Tapi emang wanginya tuh nyengat banget gitu. Wangi bunga kantil tadi? Iya. Terus sampai detik ini pun, sampai hari ini pun
di kontrakan itu kadang random aja baunya gitu. Kadang nasi goreng, kadang tiba-tiba bau apa, ntar tiba-tiba bau ini gitu, beda-beda. Sedangkan jauh dari tukang jualan. Jauh. Jauh. Sampai detik ini pun masih kayak bau-bau kayak gitu random masih ada. Tapi kalau penampakan ataupun gangguan bunyi apa gitu? Kalau bunyi ada, cuman kalau penampakan udah enggak. Bunyi apa tuh, Kak? Kadang sapu ini Sapu yang lidi? iya sapu lidi yang kayak krek gitu, nyapu jam 2 gitu. Tapi kalau kita lihat dari kaca itu nggak ada orang. Nggak ada orang. Terus kayak pokoknya yang sering itu kayak yang pergerakan kayak gitu, tiba-tiba kayak kursi kegeser. Kayak gitu, ada. Akan Ngeliat. Itu bener-bener kayak kegeser gitu. Cuman kalau untuk nampak itu udah enggak. Cuman pergerakan sama bau-bau random itu ada. Jadi kalau saya pernah dengar itu kalau ada bunyi orang nyapu pakai sapu lidi ya di luar tengah malam atau dini hari, terus nggak ada orangnya, katanya ada orang yang ngirim-ngirim. Kalau kata orang kampung iya, orang Jawa bilangnya iya. Gitu ya? Ada orang yang nggak suka. Bener gak itu? Maksudnya ada nggak yang kira-kira menurut kakak ada yang ngelakuin hal kayak gitu? Ada. Oh ada ya? Ada. Dan itu kemarin emang ada kiriman. Aku katanya itu yang ngirimin itu adiknya mamaku. Kenapa? Dia katanya iri sama aku. Katanya aku merantau itu ya emang belum pure jadi ibarat kata artis gitu enggak ya, cuman kan sering syuting, sering masuk TV, apalagi kalau kita dapet dialog kan di cover banget. Dan itu masuk ke TV-TV kayak gitu kan, kayak kemarin juga diundang di BTS dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Dia iri, sedangkan anakku kenapa dia memilih untuk menikah terlebih dahulu gitu. Dia 2000 berapa ya, 2003 apa 2006, pokoknya masih muda banget dari aku. Iya, dan dia lebih memilih untuk nikah dulu. Nah, sedangkan aku lebih memilih kayak ya gue harus ngejar karir gue dulu gini-gini gitu kan. Sedangkan orang tua aku kayak aku pengen anakku jadi artis kata dia kayak gitu. Jadi bisa nggak bisa kayak aku ikut casting, gagal coba lagi, terus kayak entah jadi figuran, jadi feature dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Nah makanya dia iri di situ. Sampai sekarang dia ngirim-ngirim ke aku udah nggak masuk. Terus akhirnya kena mamaku dan mamaku sekarang sakit sampai detik ini. Kalau selama kakak dikirim itu apa yang dialami? Yang sering aku alamin tuh kayak pertama emang yang ngerasa banget itu bener-bener kemarin tuh sampai sepi job. Sampai bener-bener sebulan itu cuman berapa kali doang syuting. Nah sedangkan udah terlepas dari itu tiap hari kadang 2 kali syuting, kadang 3 kali job, kadang kayak kemarin itu dari Cikarang masuk bablas ke Ciputat gitu-gitu. Pokoknya tuh nggak pernah kayak free gitu. Tapi sedangkan kemarin yang waktu kiriman itu masuk, itu benar-benar kayak sepi banget job. Kayak sebulan itu cuma 2 kali atau 3 kali doang. Setiap ngajuin itu kayak mental-mental terus, maaf ya dia belum kelar gitu. Padahal kalau aku pikir tuh kayak yang nggak mungkin loh hal ini nggak mungkin. Aku bilang kayak gitu. Cuman pas kita tanya sama orang yang pintar di lokasi kan ada yang jaga set kan, itu orangnya kan ya pintar gitu kan. Aku nanya terus kata dia ya emang ada yang iri sama kamu dek kata dia gitu. Cuman bukan orang sini kata dia gitu. Ternyata bener adiknya mamaku sendiri. Terus dampaknya sampai ke orang tua nih? Iya sampai orang tua, sampai detik ini masih sakit. Sakitnya apa kak kalau boleh tahu? Kalau di dokter itu nggak bisa dilihat, Kak, ronsennya aja bersih gitu. Ronsennya aja jadi bersih. Secara fisik? Kalau fisik tuh kayak stroke gitu bentuknya. Nggak bisa jalan dong? Nggak bisa. Sampai detik ini nggak bisa. Cuman pas di ronsen itu gula darah normal, terus darah juga normal, terus jantung apa semua? Iya normal semua. Makanya pas di dokter kemarin sempat nginep di rumah sakit, ya ini normal semua, apa yang mau diobatin kata dia kayak gitu. Ternyata pas dicariin orang pintar, ya itu dari anaknya mental ke emaknya gitu. Masuk ke nggak kena sama kakaknya? Iya. Mental ke itu. Sampai detik ini dia masih sakit, jadi kayak sakit hati sih pasti ada. Makanya sampai detik ini aku masih kayak yang kalau emang ini ujian aku untuk aku sukses, kayak ya ayolah bantu ya Allah, aku bilang kayak gitu. Cuman kalau yang untuk kiriman-kiriman itu emang benar sih Kak, kalau emang kayak ada sapu itu emang iya benar. Tapi apakah jangan-jangan di luar yang cewek cantik tadi ya? Dan mungkin dari kontrakan yang lama sampai dari kosan yang lama sampai ke kontrakan
Mungkin nggak itu bukan penghuni situ tapi memang ngikut. Iya, apa kiriman itu? Kalau yang cewek cantik itu emang dari pohon itu. Kalau cewek cantik kan dari situ. Iya, emang dari situ, asli dari yang situ. Yang lainnya kayak pocong tadi, apakah itu kakak misalnya menduga jangan-jangan ini dari kiriman atau apa? Kalau yang dari kiriman itu yang genderuwo yang gede tadi. Oh itu yang kiriman malah? Iya, itu yang kiriman. Aku pikir itu yang ngikut awalnya. Iya. Cuman yang ngikut itu malah yang nggak ngeliatin. Cuman satu itu. Iya, cuman berasa di badan sampai demam itu. Nah, yang genderuwo itu ternyata emang dia yang kirimannya sih orang itu. Kalau nonton? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Emang biar tahu lah. Biar tahu ya? Biar tahu semua. Dan itu maksudnya melakukan hal itu taunya dari mana? Taunya dia pernah nyeplosin dirinya sendiri kayak, kok anak lu bisa pemikirannya bisa sejauh itu sedangkan anakku enggak, kata dia gitu. Karena dia pernah ngatain aku kayak gini, kalau di Jakarta kan kalau negeri kan gratis, swasta bayar. Nah di kampung itu enggak, kayak kebalikannya, swasta itu gratis, negeri bayar. Oh gitu? Ya, makanya dulu dia pernah ngatain kayak gini, sekolah kok di swasta ntar kerjanya susah dan lain sebagainya gitu. Sekolah di negeri gini gitu kan. Kalau anakku ntar sekolah negeri ntar langsung disalurin ke Malaysia dan lain sebagainya gitu. Nah sedangkan mamaku orang yang tipe kalau orang yang jarang banget ngomong kayak, iya ya udah, emang kan rezeki orang masing-masing. Mungkin lu ada rezeki lebih makanya lu sekolah di negeri. Nah sedangkan aku masih naik sepeda waktu itu SMA. Dan itu pun uang jajan cuma 3.000 gitu kan. Nah terus abis itu luluslah sekolah, aku kerja di dealer motor waktu itu. Honda. Sales. Iya sales. Terus abis itu abangku bilang udah merantau aja kalau emang pengen jadi artis, casting dan lain sebagainya. Nah ya udah aku lah dengan memberanikan diri aku merantau. Terus akhirnya aku ikut casting. Terus waktu itu lolos di satu iklan waktu itu jadi feature. Terus aku bilang kayak, oh mungkin ini jalan awalnya, aku bilang kayak gitu. Nah muncullah di TV iklan itu. Nah dia iri, kok bisa begini. Nah pas kemarin lebaran pulang, dia nggak negor, nggak apa dan lain sebagainya. Malah dia ngirimin sesuatu itu. Nah di atas genteng tuh kayak kotak gitu kan. Oh iya benar. Nah itu. Ciri-cirinya katanya orang di sana itu ada bunyi sapu tengah malam sama ada dentuman ataupun orang lempar pasir atau batu. Gitu. Dan itu terjadi ya di kontrakan sekarang ini. Iya di kontrakannya sekarang. Dia selalu sampai detik ini dia nggak berhenti ngirim seperti itu. Pokoknya dia pengen kayak keluargaku itu benar-benar kayak yang miskin, nah jadi diketawain sama mereka gitu. Jadi itu di mereka itu nggak ngebolehin aku sukses atau abangku sukses gitu. Abangnya kakak ini tahu kalau ada hal ini? Tahu dan merasakan juga? Merasakan, dan itu berasa banget di kontrakannya sekarang. Sering ada lemparan batu gitu. Cuman aku nanya sama teman-teman aku sebelah, nggak denger gitu. Berarti emang bener ke aku. Tapi emang iri-iri itu pasti ada, Kak. Gitu, maksudnya ini kan padahal tante sendiri, keluarga sendiri. Makanya kalau kakaknya sukses kan pasti dampaknya ke seluruh keluarga lah, Mas. Pasti. Cuman mereka pemikirannya beda sama kita. Kayak kita tuh pemikirannya positif ke dia, tapi dianya malah negatif ke kita. Kayak, ntar kalau lu sukses, ntar gue ini, dia nggak mau kesaingin. Nggak mau tersaingin. Oke Kak Nur, berarti ini perjalanannya dari kakak ngerantau, terus mulai dari kos-kosan pertama, terus pindah ke kontrakan, dari berbagai macam gangguan, terus juga ternyata di samping itu ada hal-hal kiriman-kiriman atau hal mistis magic yang dikirim bahkan sama keluarga sendiri ya. Nah dari cerita yang kakak sampaikan itu, apa nih pesan yang bisa kakak petik dari ceritanya kakak ini? Kalau aku sih lebih kayak legowo ya. Legowo, lebih ke ikhlas. Semua yang terjadi juga karena kehendak yang di atas. Betul. Jadi mau kita nggak seikhlas apapun, kalau emang Allah udah berkehendak kita nggak bisa apa-apa. Iya gitu. Lebih kesabar sih kalau aku. Ya walaupun ikhlas itu susah. Ikhlas itu susah. Nerimo ya. Iya nerimo. Lebih kayak legowo ya udah. Gitu. Iya. Ya kan itu apa namanya, santet itu ataupun kiriman-kiriman itu kena ke kita juga kan atas izin Allah ya. Iya benar. Iya.
tinggal kita itu bentuk ujian hidup aja yang mesti kita jalanin dengan sabar, semakin dekat sama Allah gitu ya. Iya. Oke. Nur, makasih banyak nih udah berbagi kisahnya. Semoga sehat terus, amin, karirnya lancar. Amin. Oh ya, sering ngisi-ngisi di mana berarti Kak? Iklan-iklan atau film atau apa? Kalau iklan sih kemarin yang jadi feature itu iklan Google itu yang waktu bulan puasa kemarin. Oh, oke. Terus kayak iklan Rinso kemarin, terus iklan banyak sih kayak ciki-ciki kayak gitu. Iklan itu Dilan juga tuh, Dilan yang ciki kecil 1000. Oh iya. Nah itu juga sering. Layar lebar juga. Layar lebar juga ya. Oke. Semoga makin sukses ya Kak. Banyak iklannya, banyak endorse-nya, banyak film-film juga yang manggil Kakak buat jadi pemeran ya, aktornya kayak gitu. Semakin sukses dan bahagia, dan buat mereka yang iri-iri semoga Allah aja yang balas ya. Iya, amin. Terima kasih banyak sekali lagi nih Kak Nur udah menyempatkan waktunya jauh-jauh dari Jakarta Barat nih, Srengseng ya. Itu kosannya. Meruya. Dari Meruya jauh-jauh datang ke Depok ya. Iya. Terima kasih banyak. Untung hari ini nih ada hari Jumat ya. Jumat. Oh, pulangnya. Iya, berkah. Nggak desek-desekan. Iya, nggak desek-desekan. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Nah, buat teman-teman juga nih, pengen ingetin lagi kalau pengen cerita juga kayak Kak Nur di sini, teman-teman bisa langsung aja hubungi kita lewat Instagram @dreammalam_ atau bisa langsung aja kirim ke email kita. Nanti semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Nah, jangan lupa juga untuk dukung terus channel Dream Malam dengan cara subscribe, like, komen biar kita makin semangat untuk menghadirkan narasumber-narasumber. Mungkin itu aja, kurang lebih mohon maaf. Gua Raffi dari Dream Malam dan Kak Nur pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.